Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak bapak sekalian, siswa kelas 10 Tek SMA BC maupun 10 TKRA. Sampai jumpa kita kembali pada minggu kedua di akhir pekan ini lewat pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemarin pada pertemuan kemarin dah kita bahas mengenai ciri-ciri penduduk suatu negara. Sekarang itu dah bisa kamu ketahui semua. Tentunya siapa dan bagaimana yang dikatakan dia sebagai warga negara di negara tersebut sudah kita bicarakan semalam, syarat-syarat terjadinya seseorang menjadi warga negara di mana dia berada. Dan sudah kamu catat yang Bapak berikan itulah dia syarat-syarat mereka, di mana dia, macam mana caranya, dan bagaimana biar bisa dia menjadi warga negara tersebut. Ada hak-hak warga negara apabila dia sudah berada bertempat tinggal di negara tersebut. Misalnya seperti kamu, seperti kita sendiri sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak. Di antaranya kita punya hak untuk mendapat pendidikan, kita punya hak untuk mendapat kehidupan yang layak, kita punya hak untuk memeluk agama, kita punya hak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Juga kalau sudah kita jadi warga negara di suatu negara tersebut, kita punya kewajiban. Nah, misalnya kalau kamu jadi warga negara Indonesia, punya kewajiban yaitu diantaranya untuk mematuhi hukum. Nah, jadi itu kewajiban kita mematuhi hukum tersebut. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Sebelum lanjut pelajaran kita pada hari ini, kita ambil judul pembahasan kita, yaitu kemerdekaan beragama di negara Indonesia. Ya, kemerdekaan beragama di negara Indonesia. Sebelumnya Bapak sampaikan, ini udah minggu kedua bulan November. Jangan lupa dibayar SPP-nya supaya jangan ketunggak nanti untuk ikut ujian semester pada bulan Desember. Jadi diangsur, kalau kamu bayar bulan ini, tentu nanti akan menjelang ujian tinggal sebulan lah utang kamu, tinggal tak tersendat-sendat kita untuk melakukan ujian. Dengarkan itu ya, perhatikan dengan baik-baik. Kemudian nanti kamu isi absen pembelajaran kita ini. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di negara Indonesia diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan 2. Bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak untuk memeluk agama, punya hak untuk mendapatkan pendidikan, punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal, punya hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang baik, punya hak untuk bermasyarakat di suatu tempat di mana kita berada. Itu hak pada ayat 1. Ayat 2 menyatakan bahwa bila seseorang berada di tempat, maka tempat yang di tempat tinggalnya tersebut adalah mempunyai agama, maka kita yang berada di sana, yang datang ke tempat tersebut, kita akan diberikan perlindungan atau kemerdekaan beragama bagi kita. Misalnya, kamu datang ke tempat di mana di sana ada orang beragama Konghucu, ya kan? Nah, kau beragama Islam, kau datang ke sana, enggak diusir orang tuh kau dari sana. Maka kau berlakukan sama seperti mereka memperlakukan mereka yang punya agama sama dengan mereka. Atau sebaliknya,
kalau misalnya lah datang orang beragama Kristen ke daerah kamu, sementara daerah kamu itu adalah daerah Islam semua, kan tak kamu usir dia. Kamu berlakukan dia sebagaimana dia layaknya untuk menjalankan agamanya. Inilah arti kemerdekaan beragama tersebut. Itu pada pasal 28 dijelaskan demikian. Pasal 29 menyatakan setiap warga negara berhak menganut kepercayaan agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Artinya bahwa setiap agama yang ada di Indonesia punya tempat ibadah. Tempat ibadah tersebut perlu kita hargai. Ya, kalaupun ada kau tengok gereja tempat tinggalmu, nah, jangan kau sepele, itu beribadah umat Kristen. Kalau mana ada kau tengok misalnya kuil, nah, jangan kau ejek-ejeki. Kau rumah kok kayak tempurung, karena kuil itu kayak tempurung, kayak tangke. Nah, jangan kau ejek-ejeki. Ya, itulah tempat beribadah mereka umat Hindu. Ada kau tengok macam rumah hanya bertingkat-tingkat ke atas, kau ejeki. Padahal itu adalah tempat beribadah bagi mereka yang beragama Buddha dan sebagainya. Dan mereka juga nggak mengejek. Ada mereka yang beragama bukan agama Islam, ditengoknya masjid, nggak diejek orang itu. Apa katanya? Oh, rumah ibadah mereka. Oh, ini rumah ibadah orang yang ini. Oh, ini rumah ibadah orang yang demikian. Itulah yang dikatakan dengan kemerdekaan beragama menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing pada pasal 29. Seumpamanya lah macam kita, kamu, kan tak sama agama kita. Ya. Di Indonesia sekarang ini agama banyaknya sudah sama-sama kita hitung ya, mulai dari agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, agama Konghucu, 6. Udah 6 agama di Indonesia sekarang yang diakui. Nah. Jadi di antara agama-agama tersebut tak ada pernah itu gontok-gontokan, tak ada pernah saling menyinggung, saling memburukkan agama yang lain dengan agama yang lain. Ya. Malah kalau kita mengikuti debat-debat agama, malah mereka yang beragama Nasrani yang sudah masuk Islam mengejek agama Nasrani yang ditinggalkannya. Boleh kamu simak nanti lewat ceramah-ceramah ringkas. Kalau bisa kau buka di YouTube, nampak mula nanti itu bahwasanya ada di sana penceramah yang baru masuk Islam berasal dari Irian Jaya. Dia yang buruk-burukkan agama Kristen karena dia barusan pindah agama dari agama Kristen ke agama Islam, lalu rasanya lebih baik agama Islam tersebut daripada agama Kristen, lalu ejek dia agama Kristen tersebut. Namun kalau orang Islam yang benar-benar berasal dari Islam nggak pernah itu mengejek agama yang lain. Tapi itu urusan dia. Pokoknya bukan kita yang Muslim mengejek mereka, tapi kalau mereka yang baru Muslim mengejek mereka, ya itu urusan mereka. Makanya kita sebagai warga negara di negara Indonesia ini, peliharalah kerukunan antar umat beragama. Jangan kamu caci mencaci agama, jangan kau mengejek-ngejek agama yang lain, jangan kau menganggap rendah agama yang lain, jangan kau katakan kau bangga-banggakan agamamu, agama Islam lah, kau agama apa kamu tak masuk daftar kamu, jangan katakan demikian. Karena semua agama yang ada tersebut adalah dilindungi dengan undang-undang di negara Indonesia, termasuk pada Undang-Undang 45 pasal 28 ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 1. Itulah yang dapat sampaikan. Silakan kalian cari sumber-sumber lain yang bisa menambah pembelajaran kita agar kamu lebih paham, lebih cenderung tentang mempeduli. Sama catatan untuk kalian perhatikan, untuk kalian renungkan bersama.
Demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kamu bisa mengikuti penyampaian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.